Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu Teknologi Informatika, Ibu Hidayanti Mutina, Manajemen Komunikasi, kami di sini ingin mempresentasikan tentang dampak-dampak penerapan teknologi informatika di kehidupan manusia. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya sendiri yaitu Clara Fioretti Javanka dan Puspa Dewanti, serta satu lagi Salva Afika Kristia Dianti. Latar belakang. Menurut Hack dan Ken, tahun 1996, teknologi informasi mencakup serangkaian alat yang memfasilitas interaksi manusia dengan informasi dan kinerja tugas-tugas yang berhubungan dengan informasi. Penting untuk dicatat bahwa teknologi informasi melampaui teknologi komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi. Selain itu, seperti yang ditunjukkan oleh Martin tahun 1999, teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi yang memungkinkan transmisi informasi. Dampak positif teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap antisosial. Dampak positif dan negatif teknologi informatika di kehidupan manusia. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang tersebut. Yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua, bidang kesehatan, yang ketiga, bidang transportasi, yang keempat, bidang bisnis, yang kelima, bidang perbankan, yang keenam, bidang pemerintahan, dan yang ketujuh, bidang ekonomi. Bidang pendidikan, dampak positif di bidang pendidikan yaitu yang pertama, akses informasi yang dibutuhkan akan menjadi lebih cepat dan mudah untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran akan semakin berkembang dengan adanya inovasi learning yang memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan teknologi informatika juga memungkinkan adanya kelas virtual atau kelas berbasis telekonferensi yang tidak memerlukan kehadiran fisik pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan menjadi lebih mudah dan lancar berkat penerapan sistem teknologi informatika. Yang kelima, munculnya media massa, terutama media elektronik seperti sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak negatif bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan teknologi informatika juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap aksesi terhadap atas kekayaan intelektual atau haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, hanya melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, dalam mempertimbangkan penggunaan teknologi informatika dalam pendidikan, terutama untuk anak-anak di bawah umur yang masih membutuhkan pengawasan, sangat menggunakan teknologi informatika untuk pembelajaran. Perlu dilakukan analisis mengenai keuntungan dan kerugian penggunaannya. Dampak di bidang kesehatan. Dampak positif di bidang kesehatan. Yang pertama, munculnya aplikasi konsultasi kesehatan.
Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien. Yang ketiga, kemudahan menyimpan data pasien. Yang keempat, membantu diagnosa dokter. Yang kelima, munculnya aplikasi pengatur pola hidup. Dampak negatif bagi kesehatan. Yang pertama, mengganggu penglihatan. Yang kedua, menimbulkan banyak penyakit. Yang ketiga, munculnya ketergantungan. Dampak di bidang transportasi. Dampak positif di bidang transportasi, yang pertama, mobilitas penduduk semakin mudah dilakukan. Yang kedua, tersedianya transportasi dalam jumlah banyak dan jenis yang beragam dengan kelebihan teknologi yang semakin memudahkan manusia. Yang ketiga, murahnya biaya transportasi umum membuat semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk bepergian. Dampak negatif dari bidang transportasi. Yang pertama, terjadinya kemacetan di kota-kota dengan penduduk yang padat. Yang kedua, menimbulkan polusi udara dan polusi suara yang tidak sehat bagi makhluk hidup. Yang ketiga, berkurangnya lahan-lahan persawahan atau perhutanan karena diubah menjadi jalur lalu lintas. Yang keempat, mengancam kelestarian lingkungan karena pembangunan lalu lintas tanpa area resapan air yang dapat mencegah banjir. Yang kelima, semakin sempitnya lahan pemukiman warga. Selanjutnya akan dibaca oleh Puspa Dewanti. Bidang bisnis. Dampak positif bidang bisnis. Yang pertama, ATIK telah membuat pengembangan dan pengiriman berbagai teknologi memudahkan untuk pengusaha dan konsumen mereka, sekaligus memberikan peluang pasar baru. Yang kedua, mempermudah untuk memperluas bisnis. Yang ketiga, memudahkan dalam hal promosi. Yang keempat, mempermudah bertransaksi karena adanya digital payment. Dampak negatif bidang bisnis. Yang pertama, kemajuan teknologi dapat dengan memudahkan dimanfaatkan untuk penipuan terkait jual beli barang secara online. Yang kedua, semakin sulitnya komunikasi antar perusahaan dengan pelanggan. Karena sudah banyak perusahaan yang memusatkan komunikasinya dengan pelanggan pada kontak center atau media sosial perusahaan tersebut. Bidang perbankan. Dampak positif bidang perbankan. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani atau kurang terlayani oleh perbankan konvensional seperti masyarakat pedesaan, usaha mikro kecil menengah atau UMKM atau kelompok rentan. Dengan adanya perbankan digital, akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat meningkat. Dan perbankan digital juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi keuangan. Masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perbankan digital. Selain itu, perbankan digital juga memberikan pilihan produk dan layanan keuangan yang lebih beragam dan kompetitif, perlindungan konsumen, serta edukasi yang literasi keuangan. Semua ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif bidang perbankan. Yang pertama, meningkatkan risiko keamanan siber. Perbankan digital rentan terhadap serangan siber yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi perbankan. Serangan siber ini dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan bagi bank dan nasabah, serta mengganggu stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kesenjangan digital. Perbankan digital membutuhkan infrastruktur dan literasi digital yang memadai bagi bank dan nasabah. Namun, tidak semua daerah
dan kelompok masyarakat di Indonesia memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya dibacakan oleh Salva Apika. Dampak positif bidang pemerintahan. Yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Yang kedua, meningkatnya hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum seperti keterbukaan atau transparansi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dengan adanya keterbukaan ini, saling curiga dan kekesalan antara berbagai pihak dapat dihilangkan. Dampak negatif bidang pemerintahannya yang pertama ada jangkauan akses, harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya risiko cybercrime. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah dapat membuka peluang terjadinya kejahatan cyber yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Contohnya adalah kasus pembobolan situs KPU saat penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Dampak positif bidang ekonomi yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang kedua terjadinya industrialisasi, yang ketiga produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatif bidang ekonomi yang pertama, kemudahan dalam melakukan transaksi di internet juga memudahkan transaksi ilegal seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. Yang kedua, serangan peretasan terhadap rekening lembaga atau individu sering terjadi dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Serta yang ketiga, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan peningkatan kasus penipuan dalam perdagangan online. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila kurang sempurna, karena yang sempurna cuma milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.